Semua perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita, para makhluk ciptaannya, perbuatan Allah itu tidak lepas dari nilai-nilai kebijaksanaan. Semua perbuatan Allah, hakikatnya Allah ingin tuntun kita menuju jalan yang lurus. Jalan yang bisa menyampaikan kita untuk sampai kepadanya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-89, dan kita akan membersamai nama Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha bijaksana. Dan Ar-Rashid juga diartikan Allah, Tuhan yang maha membimbing dan menuntun para hambanya. Para pemirsa sekalian, dalam bahasa Arab, Ar-Rashid apabila ditujukan untuk manusia, seringkali diartikan sebagai pribadi yang cerdas, pribadi yang matang cara berpikirnya. Kita bisa melihat betapa begitu kontras antara cara berpikir anak-anak dengan cara berpikir orang yang sudah dewasa. Anak-anak ketika berpikir sering sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan banyak hal. Dia berpikir begitu sederhana. Tapi orang yang sudah mulai matang pikirannya, orang yang cerdas, mempertimbangkan segala faktor yang kadang-kadang mempengaruhi apa yang sedang dibuatnya. Untuk itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya dengan Ar-Rashid, artinya semua perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita, para makhluk ciptaannya, perbuatan Allah itu tidak lepas dari nilai-nilai kebijaksanaan. Semua perbuatan Allah, hakikatnya Allah ingin tuntun kita menuju jalan yang lurus. Jalan yang bisa menyampaikan kita untuk sampai kepadanya. Makanya ada sebuah ungkapan disampaikan para ulama tasawuf. Mereka mengatakan, At-tariq ilal khaliq bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah sang pencipta, jumlahnya seperti jumlah napas yang dihirup oleh makhluk ciptaan Allah. Begitu banyak jalan. Tergantung apakah kita mau menapaki jalan tersebut, jalan yang lurus, yang kemudian kita kenal Allah lewat jalan yang kita tempuh itu. Para pemirsa sekalian, kalau kita perhatikan dalam hidup ini, berapa banyak Allah berikan tuntunan-tuntunan kepada kita yang penuh dengan kebijaksanaan. Tidak selalu yang sehat itu sehat. Kadang-kadang tiba-tiba yang sehat pun menjadi sakit. Tidak selalu yang kaya itu tetap bertahan pada kekayaannya. Seketika datang momen dia menghadapi kesulitan ekonomi. Tujuannya apa? Di balik ujian-ujian, ya Allah berikan itu, Allah dengan kebijaksanaannya sedang menunjukkan namanya Ar-Rashid kepada kita supaya kita menempuh jalan yang bisa menyampaikan kita kembali kepada Allah.
Para pemirsa sekalian, kata Ar-Rasyid juga diartikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha menuntun para hambanya. Dalam hidup ini cukup banyak tuntunan yang Allah berikan. Pertama, Allah berikan kepada kita semua hidayah dan tuntunan dalam wujud akal sehat. Bagaimana manusia dengan akal sehatnya, dengan nalar warasnya, kita bisa berpikir, kita bisa menimbang begitu banyak hal. Ketika kita gunakan rasio yang sehat untuk berpikir, sampailah kita pada keputusan yang tepat. Untuk itu, dalam hidup ini, ketika Allah menamakan dirinya Ar-Rasyid, ingat, akalmu itu Allah yang beri. Bukan untuk kita pensiunkan dini. Banyak orang zaman sekarang mempensiunkan akalnya dan tidak pernah menggunakannya. Dengan cara apa? Sekedar menjadi follower dan pengikut, tak pernah mencerna apa yang diikutinya sudah tepat atau tidak. Untuk itu, akal ini sangat bertentangan dengan taklid buta yang cuman sekedar ikut tren tanpa tahu apa pesan dan makna penting di balik apa yang diikuti. Kadang-kadang Allah juga berikan kepada kita tuntunan dan hidayah dalam bentuk wahyu. Bagaimana Allah utus seorang nabi dan rasul yang menyampaikan kitab suci Al-Quran. Bukan hanya Quran jadi wahyu bagi kita, tapi segala tindak tanduk nabi, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, diamnya nabi, itu pun menjadi sunnah bagi kita. Untuk itu, disinilah hidayah dalam bentuk wahyu harus tetap menuntun kita agar tidak sesat. Menuntun kita pada jalan yang benar agar kita tidak salah dalam membuat keputusan-keputusan besar. Ada lagi yang ketiga, namanya hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Taufik artinya Allah memudahkan langkah kita untuk mencapai apa yang membawa kebaikan untuk kita. Sering sekali kita merasa ketika yang kita kerjakan itu baik, ketika yang kita kerjakan itu membawa manfaat yang begitu luas untuk orang banyak, kita merasakan campur tangan Allah di balik perbuatan itu dengan mudahnya setiap langkah kita dalam melakukannya. Tapi di sisi yang lain, tak jarang kita menghadapi kendala demi kendala, penghalang demi penghalang dalam mengerjakan suatu perbuatan. Seakan-akan Allah ingin kasih kunci untuk kita. Di balik apa yang ingin kau kerjakan, ada hal yang membahayakan dirimu dan membahayakan orang banyak. Sehingga seperti jalan untuk mengeksekusinya tidak dimudahkan Allah untuk dapat kita lakukan. Disinilah makna hidayah taufik. Untuk itu, berbahagialah ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, maka Allah ringankan kita untuk dapat senantiasa melanjutkan perbuatan-perbuatan baik itu, karena perbuatan itu membawa kebaikan untuk diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Para pemirsa, kemudian ada hidayah yang keempat yang terkandung pada nama Ar-Rasyid. Allah juga menuntun kita untuk menapaki jalan kita nanti memasuki surga. Jadi jalan di surga pun banyak. Sebagaimana pintu surga pun banyak. Ada surga yang dimasuki lewat pintu puasa, namanya Rayyan. Ada surga yang pintunya hanya dilewati orang-orang yang bersedekah, namanya pintu sedekah. Ada surga yang dilewati oleh orang-orang yang rajin tilawah Al-Quran, maka surga itu juga disebut dengan pintunya pintu tilawah Quran. Tapi semua yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam pintu-pintu surga tadi harus ada pendorong, harus ada motivasi dalam diri kita semua untuk menapaki jalan-jalan yang mengantarkan kita sampai pada gerbang-gerbang pintu-pintu surga dengan segala amal kebaikan yang Allah telah tentukan. Untuk itu, wajarlah nama Ar-Rasyid bagi orang-orang yang beriman harus menuntun kita. Pertama,
jadilah pribadi yang cerdas. Jadilah pribadi yang ketika melakukan suatu perbuatan yang kita kerjakan, sudah kita perhitungkan segala sesuatunya dengan cermat, sehingga perbuatan itu menjadi bijaksana. Tidak semua yang baik dan benar itu bijaksana, tapi segala yang bijaksana sudah pasti baik dan benar. Para pemirsa, begitu juga nama Ar-Rasyid menggambarkan kepada kita betapa besar nilai ketika kita mampu menjadi perantara sampainya hidayah orang, hidayah Allah kepada orang lain. Coba bayangkan, lewat akhlak kita yang baik, orang-orang jadi kagum kepada Islam hingga akhirnya masuk Islam. Berapa pahala orang yang menjadi duta-duta terbaik Islam dalam memperlihatkan image indah Islam kepada dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita jadi muslim yang suka nipu, suka korupsi, suka melakukan perbuatan buruk, ingat betapa besar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Karena salah kita bukan sekedar melakukan perbuatan dosa itu, tapi dengan perbuatan buruk dan tidak bijaksana yang kita lakukan, kita tanpa sadari menjadi penghalang sampainya hidayah Allah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam. Berapa banyak orang tak mau masuk Islam? Apa alasanmu? Kulihat banyak orang Islam bodoh. Kulihat banyak orang Islam korupsi. Kulihat banyak orang Islam begini begitu. Ucapan yang begitu menyedihkan ketika kita cerna. Tapi realitanya memang seperti itu. Kita melihat tak jarang ada sebagian dari muslim yang abai akan tanggung jawabnya untuk menampilkan akhlak Islam, menampilkan akhlak Ar-Rasyid. Jadilah duta-duta penghantar hidayah Allah kepada seluruh umat manusia yang belum mendapatkan citra Islam yang sebenarnya. Demikianlah nama Ar-Rasyid dan konsekuensinya dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahi hidayatu wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.